Salam, selamat siang Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Elias Simarmata. Puji Tuhan, haleluya, kita katakan kepada Yesus Kristus atas kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan. Kita boleh melewati setiap pergumulan masalah, itu semua karena campur tangan Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara hari ini, apapun masalahmu, sakit penyakitmu, kita yang datang kepada Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Tuhan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Sakit penyakit pasti disembuhkan. Amin. Mari Bapak Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana mengikut Yesus yang sesungguhnya. Kita ambil Alkitab kita baca dari Injil Matius 8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Injil Matius 8 ayat 18 sampai ayat 22 saya bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlepas dari pengajaran tentang kerajaan surga, pengajaran tentang kerajaan Allah. Dan dia juga banyak melakukan kesembuhan, mujizat. Yang lumpuh bisa berjalan, Bu Saudara. Yang buta bisa melihat. Yang tuli bisa mendengarkan. Bayangkan, Saudara. Bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Nah, di satu sisi kita banyak melihat bahwa dalam pelayanan Yesus ini ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Rindu haus akan jamahan kasih kuasa mujizat Tuhan. Dan salah satu seorang pemimpin agama Yahudi pun bahkan datang, Bu Saudara. Dia ingin tahu tentang keselamatan. Dia ingin tahu tentang kerajaan surga. Nah, berkaitan dengan pelayanan Yesus, Bapak Saudara, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, gereja juga harus mengajar, harus mendidik orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Harus mengajar, harus mendidik orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hal ini dapat kita ketahui sebagaimana Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, "Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi Yesus menganjurkan supaya setiap murid, Yesus menganjurkan supaya setiap kita yang percaya sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengajar, melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan lakukan. Itulah yang kita ajarkan, Saudara. Ya, dengan tujuan supaya banyak orang percaya, supaya banyak orang yang bertumbuh, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan semakin kuat dalam Tuhan, Bapak Saudara. Ya, itulah tujuan Yesus menganjurkan kepada murid-muridnya, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus mengajar orang-orang supaya mereka memahami arti daripada kehidupan, supaya mereka memahami arti daripada keselamatan, supaya mereka tahu siapakah Yesus itu. Dan ketika mereka
sudah diajar, tentu mereka pasti kuat. Dan ketika mereka mengalami masalah tantangan dalam kehidupan, mereka pasti kuat, tidak akan goncang imannya, tidak akan rapuh imannya, dan tidak akan mungkin murtad, karena mereka sudah tahu kebenaran itu, Bapak Saudara. Haleluya. Nah, di ayat yang ke-19 dikatakan, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Hal ini mengingatkan para muridnya atau calon muridnya agar tidak terjebak dengan tujuan yang keliru, Bapak Saudara. Mengikut Yesus demi popularitas atau alasan-alasan duniawi apapun. Ya. Nah, di sini untuk mengikut Yesus haruslah mempunyai suatu kerinduan yang paling dalam. Ya. Mengikut Yesus haruslah dimotivasi dengan keinginan ambil bagian dalam rencana Yesus, Bapak Saudara. Menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Ya. Lalu di sisi yang kedua, seorang murid Yesus minta pulang menguburkan ayahnya. Ya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi apa kata Yesus? Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, prinsip untuk ikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus, harus siap meninggalkan segala bentuk duniawi. Harus siap meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan duniawi, dengan keinginan daging. Harus siap menghadapi goncangan-goncangan, tantangan dalam pelayanan dan dalam kehidupan yang kita hadapi, Saudara. Nah, kalau kita perhatikan, Saudara, panggilan Abraham, di mana Allah menyuruh dia pergi meninggalkan sanak saudaranya ke suatu negeri yang belum ditentukan. Dia meresponi panggilan Tuhan. Bahkan dia rela meninggalkan sanak saudaranya untuk menjadi berkat, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang yang saya jumpai ketika diajak untuk beribadah ke gereja, alasannya, hari ini saya mau ke pesta pernikahan. Ada banyak orang yang saya ajak untuk berdoa, bahas Alkitab, tetapi dengan alasan saya sibuk, saya capek. Banyak lain alasan-alasan yang dikatakan seseorang ketika kita ajak dia untuk datang kepada Tuhan. Ya, memang begitulah, Saudara, dalam hal untuk mengajak orang datang kepada Yesus bukan suatu hal yang mudah. Untuk membuat orang bertobat itu bukan suatu hal yang mudah, Bapak Saudara. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, kita tidak perlu bosan. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman. Dan saya percaya, Bapak Saudara, firman Tuhan yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Kita percaya melalui doa kepada Tuhan, melalui pertolongan Roh Kudus, Tuhan pasti jamah dia. Tuhan pasti jamah dia. Amin, Saudara. Jadi Bapak Saudara yang dalam Tuhan Yesus, untuk ikut Yesus jangan banyak alasan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menomorsatukan
Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hidup ini, Bapak Saudara, kita harus utamakan dulu Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Semua yang kita minta, kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mengikut Yesus, jangan banyak alasan, jangan banyak berdalih, alasan ini, alasan itu. Tetapi saya mau mengajak Bapak Saudara supaya kita nomor satukan Tuhan. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari Bapak Saudara, kita siapkan diri kita. Kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita lebih banyak lagi berdoa dengan tujuan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita lebih mencintai Tuhan daripada yang lain. Lebih menomorsatukan Tuhan daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Oleh sebab itu, saya percaya apapun masalahmu, saudara, yang kita hadapi hari ini, Tuhan pasti campur tangan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang datang kepadanya, yang berdoa kepadanya. Tuhan pasti berkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya.